Miku pewaris utama. Bab 185. Rahasia ayah dan anak. Bukan hanya sekali terjadi, tapi sudah berulang-ulang. Akhirnya para cenayang, paranormal dan orang-orang pintar yang ada, sepakat untuk tidak mengganggu tempat tersebut. Jika mereka berani nekat, maka nyawa taruhannya. Ada rahasia apa di dalam makam atau situs itu sebenarnya? Hans, panggil Rudolf dan Awan kemari. Panggil juga Emily serta Maya sekalian. Sudah saatnya mereka memberi keputusan. Mau tunggu apa lagi? Usia sudah semakin tua. Tidak juga menikah. Maunya apa? Ucap Hendy memberi perintah. Baik Tuan Besar. Jawab Hans patuh. Kemudian meminta izin untuk meninggalkan ruangan itu, dan menelpon orang-orang yang dimaksud. Saat itu Hendy sedang bersama dengan Tuan Birawa, Ivory dan Dragon. Yang ditemani oleh Iron juga Hans, serta dua orang pengawal pribadi Ivory. Sudah 1 bulan lebih sejak dia Isma Prameswari lahir. Mereka belum pernah berkumpul secara pribadi seperti itu. Tapi hari ini bertepatan dengan hari ke-44 kelahiran Prameswari. Hendy memutuskan untuk berkumpul, karena dia ingin membicarakan hal penting dengan mereka. Namun sebelumnya, Hendy sudah melaksanakan niatnya, dengan memberikan bantuan pada kaum kurang mampu di merata negeri. Dan itu sudah dilaksanakan 10 hari sebelumnya. Ada kurang lebih 25.000 orang, yang mendapatkan bantuan berupa 9 bahan pokok. Lebih dari 8.000 rumah tidak layak huni dibuat yang baru. 7.000 pedagang kecil mendapatkan suntikan modal secara gratis. Dan 10.000 pelajar dari berbagai tingkatan, mendapatkan beasiswa selama 3 tahun. Hal itu bisa dilakukan, karena orang-orang Hendy bergerak cepat. 3 hari setelah Prameswari lahir, Hendy memerintahkan bawahannya untuk pergi ke 34 provinsi, dan menemui petinggi di sana, untuk meminta data penduduk yang tidak dan kurang mampu. Mendapat tawaran bagus seperti itu, bergegaslah mereka memasukkan data orang-orang yang pantas untuk dibantu, dan hampir 97% data tersebut akurat. Sedangkan sisanya fiktif. Tim penyeleksi diketuai oleh Taraka, yang bergelar Mata Bintang, guru dari Burgon, yang dibantu oleh Abicandra dan orang-orangnya. Sedangkan yang lain pergi secara berkelompok, untuk menemui atau langsung mencari orang-orang yang memang pantas untuk dibantu. Setelah berlangsung selama kurang lebih 2 minggu, pencarian dan pengumpulan data itu pun selesai. Dan langsung diberi bantuan. Ada yang disaksikan oleh kepala desa, camat, bupati bahkan oleh gubernurnya secara langsung. Tapi ada juga yang tidak peduli sama sekali, atau karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun itu tidak menjadi masalah buat Hendy. Yang penting niatnya membantu sudah kesampaian. Dan itu akan terus dilakukannya selagi dia bisa. Harta kekayaannya sangat melimpah. Tidak akan habis dimakan sampai 10 keturunan sekalipun, asal perusahaannya masih tetap ada. Kini niatnya berbagi sudah kesampaian. Tinggal satu lagi yang belum, yaitu tentang penyelesaian masalah asmara, antara 2 adik angkatnya dengan 2 pengawalnya sendiri. Tapi hari ini Hendy sangat berharap, agar masalah itu bisa diselesaikan, dan tidak membuat pikirannya pusing lagi. Kebetulan ayah dari Maya juga ada di Kota Emas. Tapi waktu pertemuan, dia sedang berada di tempat lain, bersama dengan 2 anaknya itu. Tengah mereka berjalan-jalan menikmati indahnya Kota Emas. Masuk telepon dari Hans atas perintah Hendy. Meminta mereka untuk kembali dan berkumpul di vilanya. Bukan hanya mereka saja yang dipanggil tapi Emily juga. Kebetulan saat itu dia sedang menuju villa milik Hendy, dan sudah hampir sampai di depan gerbang. Jadi tak lama setelah Hans menelpon itu,
Emily pun sampai. Begitu memasuki ruangan, dia langsung menyapa mereka. "Salam semuanya. Cepat benar sampainya. Kamu terbang ya?" tanya Hendy bercanda. "Iya nih Kak. Pakai sayap Raja Wali," jawab Emily juga bercanda. Sudah. Sini duduk," ucap Ivory menyela gurauan mereka. Setelah Emily duduk itu, dia langsung berkata, "Tumben serius benar. Ada apa nih Kak?" ucapnya sekaligus bertanya pada Ivory. "Tahu tuh kakakmu," jawab Ivory cuek. "Ponakan bibi yang ganteng. Bisa tak kasih tahu, kenapa wajah-wajah kalian serius begini?" tanya Emily pula pada Dragon. "Kebetulan tidak tahu Bi. Jadi tunggu saja ya," jawab Dragon malah lebih cuek dari ibunya. Mendengar itu Emily menjadi kesal. Tapi mau marah, jelas saja tidak berani. Jadi dia hanya bersabar menunggu. Tapi di tempat itu juga ada Tuan Birawa. Namun dia tidak berani untuk bertanya. Emily sadar bahwa dia tidak begitu dekat dengan kakek angkatnya tersebut. Sebab dia lebih dekat dengan Maya. Sedangkan Emily lebih dekat dengan Hendy, sampai pernah membuat Ivory cemburu dan marah. Tapi rasa penasarannya terlalu tinggi. Mau tidak mau harus bertanya kepada Tuan Birawa juga. "Kakek, bisakah tolong Lily? Apakah ada masalah penting hingga Lily dipanggil kemari?" Kakek juga tidak tahu. "Kakek hanya kebetulan saja di sini," jawab Tuan Birawa enteng. "Tapi coba tanyakan pada kakakmu itu. Mungkin dia tahu jawabannya. Karena dia yang memanggilmu tadi," ucap Tuan Birawa cuek. "Kakak Hendy, ada masalah serius apa sih, hingga Emily dipanggil kemari?" tanya Emily sangat penasaran sekali. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah semuanya lancar, atau memberatkanmu?" jawab Hendy malah balik bertanya. "Semuanya baik-baik saja Kak, dan sama sekali tidak memberatkanku," jawab Emily tegas dan menunggu, apa reaksi dari Hendy. Tapi ditunggu sekian lama, Hendy tetap bungkam. Malah tidak bereaksi sama sekali. Maka Emily berinisiatif untuk membuka pembicaraan lagi. "Memangnya ada apa Kak? Apakah kakak ingin mengevaluasinya?" tanya Emily ingin tahu. "Ya, kakak ingin mengevaluasinya. Gara-gara pekerjaan itu, kau sampai lupa dengan kodratmu sebagai seorang wanita. Kau juga lupa janjimu pada kakak," jawab Hendy tegas. "Maksud kakak?" tanya Emily semakin penasaran. "Kau lihat itu," jawab Hendy singkat, sambil menunjuk ke suatu arah, di mana Tiger, Maya juga Rudolph berada, dan baru saja mau masuk ke ruangan tersebut. Jadi, reaksi Emily gugup. "Ya, hari ini kau harus memberi keputusan. Dan jangan sampai membuat kakakmu ini marah," jawab Hendy tegas. Bam! Pupus sudah harapan Emily untuk bersama dengan Hendy. Orang yang sudah dicintainya sejak lama. Bahkan Hendy merupakan cinta pertama bagi Emily. Tapi hari ini kenyataan berkata lain. Sejujurnya Emily juga menyadari, bahwa tidak mungkin baginya untuk bersama dengan Hendy, orang yang selama ini sangat baik padanya. Lagi pula dia tidak mau merusak hubungan baik dengan Ivory, yang telah mendapatkan tempat di hati Hendy. Walaupun dia mampu dalam hal itu. Tapi perempuan mana yang mau dimadu? Jika posisi itu ada padanya, sudah lama Hendy tidak punya adik angkat seperti dia. Ivory-nya saja yang sabar, dan meyakini cinta Hendy, hanya khusus untuknya. Jika sudah begini, aku akan mengalah saja. Dan belajar untuk mencintai orang lain. Batin Emily dalam hati. Kemudian membatin lagi. Hendy, aku menyadari, bahwa mencintai itu, tidak selamanya harus bersatu. Dan sekarang, itu terbukti benar.
Hari ini aku sendiri yang mengalaminya. Batinnya lagi. Bagaimana cucuku? Apakah kau sudah bisa memberikan keputusan? Tanya Tuan Birawa sudah tidak sabar lagi. Sudah Kek. Dan Lily mau menerima lamaran Kak Rudolf. Jawab Emily tegas dan tanpa ragu-ragu lagi. Walau dalam hatinya menangis, tapi dia tidak mau memperlihatkannya. Tapi sayangnya, apa yang dikatakan oleh Emily dalam hati itu, diketahui oleh Dragon. Bahkan saat dia menangis pun Dragon mengetahuinya juga. Tak lama kemudian dia pun membatin. Ternyata rumit jika sudah berhadapan dengan masalah itu. Sulit memecahkan rahasia dalam sebuah ilmu, lebih sulit memecahkan masalah orang dewasa. Jika itu aku, mungkin akan merasa kesulitan juga. Setinggi apapun dan seluas apapun pengetahuanku, tapi jika sudah berhadapan dengan anugerah Tuhan yang maha tinggi itu, mungkin aku juga tidak akan mampu. Semoga kedepannya aku tidak mengalami hal seperti itu. Satu tetap satu, karena hati cuma satu. Mungkin inilah rahasia terbesar dari semua ilmu yang ada. Hakikat dan makrifat, bisa dipelajari oleh orang yang berhati tulus. Dan orang menilainya itu sulit. Tapi tanpa mereka sadari, anugerah Tuhan itu jauh lebih sulit dari apapun. Jika salah menilai apalagi melangkah, maka orang tersebut akan terjebak selamanya dalam urusan itu. Dan sulit untuk keluar dari dalamnya. Contoh kasus itu adalah bibiku. Selama bertahun-tahun, dia terjebak dalam obsesinya sendiri. Padahal orang yang diobsesinya itu, tidak menyadarinya sama sekali. Bukan hanya Bibi Emily saja yang berada dalam dilema tersebut. Bibi Maya juga demikian. Tapi aku sudah menghapus ingatan tersebut dari hidupnya. Namun anugerah Tuhan, tidak berani aku hapus. Biarkan itu menjadi misteri buat manusia. Termasuk diriku juga adikku di masa yang akan datang. Batin Dragon sambung menyambung dalam hati. Sekarang semuanya telah jelas. Emily sudah memutuskan bersedia menikah dengan Rudolf. Tinggal bagaimana keputusan Maya. Jika dia menolak juga, maka inilah batas kesabaran kita. Lagi pula itu haknya. Apakah akan menerima atau menolaknya? Ucap Tuan Birawa tegas. Mendahului pendapat dari cucunya tersebut. Maya yang ditanya hanya diam saja. Di dalam hatinya masih ada keraguan, tapi karena tidak mau mengecewakan harapan dari kakeknya tersebut, maka Maya terpaksa harus menerima juga. Sama seperti Emily. Dia juga akan belajar mencintai orang lain, dan itu adalah Awan. Banyak pasangan yang menikah bukan karena cinta. Karena mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Namun lama-kelamaan, cinta itu akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Seperti pepatah Jawa mengatakan, Witing tresno jalaran soko kulino, yang artinya kurang lebih. Rasa cinta itu datang, karena kedekatan yang terus-menerus. Atau bisa juga berarti, cinta itu tumbuh karena terbiasa, dan masih banyak lagi makna-makna yang lain. Sama seperti Maya. Maka dia akan menggunakan prinsip tersebut. Walau pada awalnya berat, tapi dia yakin, lama-kelamaan dia akan bisa mencintai Awan, dan bisa melupakan Hendy, yang sangat dicintainya tersebut. Walau berat terpaksa dia harus melakukannya juga. Maka dengan mantap dan tanpa ragu-ragu lagi, dia menjawab pertanyaan dari Tuan Birawa tadi. Baiklah Kek dan semua yang ada di sini. Maya bersedia menikah dengan Kak Awan, tapi dengan satu syarat. Ujarnya menggantung. Katakan apa itu Nona? Tanya Awan datang menyela. Dan terkesan tidak sabaran, menunggu jawaban dari gadis yang sangat dicintainya tersebut. Jangan pernah lelah membuatku jatuh cinta. Jawab Maya tanpa malu-malu. Bam. Awan mengira syaratnya itu terlalu berat.
Ternyata cuma itu yang harus dilakukannya. Tentu saja permintaan itu mudah bagi Awan, untuk mengabulkan permintaan pujaan hatinya. Saya siap melakukannya, walau harus menunggu sampai 100 tahun lagi. Respon Awan mantap. Walau terkesan berlebihan. Hahaha. Akhirnya kedua cucuku telah mendapatkan jodohnya. Tidak percuma kalian menunggu sekian lama. Akhirnya berhasil juga. Respon Tuan Birawa senang. Kemudian mengajak dua pasang muda-mudi itu untuk berbincang-bincang dengannya. Untuk sejenak dia lupa dengan Handy dan Dragon. Begitu juga dengan Ivory, yang harus kembali ke kamar bayinya untuk menidurkannya. Kesempatan bagus itu, digunakan oleh Handy untuk berkomunikasi batin pada anaknya dengan berkata, "Draco, ayah tahu kau bisa merasakan apa yang ada di hati bibimu itu, juga di hati ayah, dan juga yang lainnya di sini. Untuk kali ini, tolong lepaskan untuk sejenak, karena ayah malu jika kau sampai tahu apa yang ayah rasakan saat ini." Ucap Handy melalui mata batinnya kepada Dragon. "Tenang saja ayah. Apapun yang Draco tahu, tidak akan pernah Draco sampaikan pada orang lain. Memangnya ada apa ayah? Apakah ayah malu kalau Draco sampai tahu, bahwa ayah sebenarnya juga mencintai Bibi Maya? Begitu kan?" Jawab Dragon cukup bijaksana. "Ya kau benar. Tapi ini dilema buat ayah. Kau pasti tahu. Kalau Bibi Maya dan Bibi Emily, juga sangat mengharapkan ayah kan?" Tanya Handy tanpa berhasil lagi pada Dragon. "Ya. Draco tahu tentang itu, bahkan tahu sudah cukup lama." Jawab Dragon berterus terang. "Jadi apa pendapatmu tentang masalah ini?" Tanya Handy ingin tahu. Dan merasa cocok pula berdiskusi dengan anaknya walau dia masih kecil. Namun wawasannya jangan diragukan lagi. Tindakan ayah menjodohkan mereka itu sudah benar. Sehebat dan setinggi apapun wanita itu, pasti ada sisi lemahnya. Contohnya ibu. Walau dia mengatakan ikhlas, tapi hatinya berkata lain. Saat ini ibu sangat senang sekali, dan bersorak dalam hati. Tapi, di satu sisi dia senang, namun di sisi lain ada juga rasa sedihnya. Ucap Dragon penuh mengandung teka-teki. "Apa itu? Cepat katakan. Mumpung ibu sedang tidak ada, dan mereka sedang sibuk itu." Tanya Handy merasa penasaran. Ibu tahu ayah adalah cinta pertama buat Bibi Maya. Begitu juga dengan Bibi Lily. Ternyata ibu juga demikian terhadap ayah. Terus, sejujurnya jika ayah ambil ketiganya, ibu juga akan menerima mereka. Namun apa? Jangan menggantung begitu. Ucap Handy bersemangat sekaligus kesal dengan sikap anaknya, yang terkesan sengaja membuat dia penasaran. "Ya ayah tebak sendirilah. Masa begitu saja ayah tidak tahu?" Jawab Dragon cuek. "Draco, jangan buat ayah mati penasaran." Teriak Handy melalui pikirannya. "Tenang ayah, tenang. Jangan emosian begitu. Nanti ibu tahu. Bisa berabe." Respon Dragon cuek dan berusaha menenangkan ayahnya. Awas ya. Kau sengaja mempermainkan ayah." Respon Handy pura-pura marah. "Nah tuh kan ketahuan. Ternyata yang tak terima mereka menikah dengan orang lain itu ayah. Tapi ayah pura-pura tegar di depan mereka. Padahal hati ayah sedih dan mau berteriak. Begitu kan?" Jawab Dragon apa adanya. Dasar. Tak ada yang bisa disembunyikan dari penglihatanmu Draco. Ayah jadi malu tahu." Balas Handy berterus terang. Justru dengan itu beban hati ayah bisa sedikit berkurang. Respon Dragon cepat. Kemudian berkata lagi. Sebagai anak, Draco sangat berterima kasih pada ayah, karena ayah sudah menunjukkan kualitasnya di depan Draco. Maksudmu?
Ayah adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Walau hati hancur, tapi ayah masih tetap bersikap tegar. Jika ini orang lain, Draco yakin mereka tidak akan mau. Apalagi kalau orang tersebut kaya seperti ayah. Ketiganya pasti akan dijadikan istri. Apalagi ibu mengizinkannya. Benarkan begitu ayah? Jawab Dragon apa adanya, dan tidak salah sedikit pun. Hao. Memang seperti itulah kenyataannya. Tapi karena tidak mau membuat hati ibumu hancur dan tertekan, ayah tidak mau melakukannya. Biarlah orang lain yang menikah dengan bibi-bibimu itu. Bagi ayah, cukuplah ibumu seorang yang ada di sisi ayah. Karena dia sangat tulus dan baik pada ayah. Jawab Hendy bersikap jujur. Jadi karena itu saja ayah menolak mereka. Tanya Dragon menguji ayahnya. Memang ada yang lain. Respon Hendy keheranan. Ya adalah. Apakah ayah lupa, bahwa saat ini ayah sudah punya Draco juga dia? Jawab Dragon mengingatkan. Oh ya kau benar. Kenapa ayah sampai lupa ya? Respon Hendy malu-malu. Ayah memang begitu. Terlalu sibuk dengan pekerjaan. Padahal semuanya sudah ditangani oleh ahlinya. Jawab Dragon berterus terang. Jadi ayah harus bagaimana? Apakah ayah harus mengasingkan diri, agar hati dan pikiran menjadi tenang? Tanya Hendy meminta pendapat. Ya tidak begitu juga ayah. Bukankah ayah masih punya tempat untuk menenangkan diri? Lagi pula Draco lihat ayah sudah jarang mengasah ilmu batin, apalagi tenaga dalam. Jadi tubuh saja kelihatan kuat, namun dalamnya rapuh. Jawab Dragon mantap, dan sangat mengena sekali. Iya ayah juga menyadari itu. Dan ayah mulai terlena dengan kehidupan ini. Kedepannya, ayah akan memperbaiki diri. Dan memfokuskan pada penguatan batin, ucap Hendy dengan tekad kuat. Baguslah kalau begitu. Mari sama-sama kita belajar, untuk memahami hakikat hidup ini yang sebenarnya. Sambut Dragon tulus. Tapi tentang apa yang kita bicarakan tadi, jangan sampai ibumu tahu ya. Ucap Hendy penuh permohonan. Ya tidak mungkinlah ya. Ayah juga tidak salah. Justru itu sangat baik untuk kesehatan ayah. Beban batin yang selama ini ayah tanggung. Sekarang Draco lihat sudah berangsur menghilang. Semoga kedepannya akan lebih baik. Jawab Dragon tulus. Kemudian mengajak ayahnya untuk bergabung dengan kakek juga orang-orangnya itu. 10 hari kemudian. Pesta pernikahan Awan dengan Maya, serta Emily dan Rudolph pun berlangsung meriah. Banyak orang-orang penting datang menghadiri acara tersebut. Bukan hanya karena pernikahan mereka yang menyebabkan undangan tersebut harus datang, tapi nama besar Tuan Birawa juga Hendy penyebabnya. Pernikahan mereka hanya dijadikan sarana untuk mendekatkan diri pada penguasa Birawa Group, guna mendapatkan keuntungan ganda. Strategi mereka memang berhasil. Banyak daripadanya yang mendapatkan proyek besar bernilai miliaran rupiah. Bahkan ada yang mencapai titik tertinggi. Penguasa Birawa Group sekarang sudah mulai membuka diri, dan sebagian besar pekerjaan fisik diserahkan pada perusahaan koleganya. Tentu saja yang mendapatkan itu adalah perusahaan yang nilai rating kepercayaan menduduki peringkat tertinggi, dan bertanggung jawab penuh pada tugasnya. Walhasil pesta pernikahan besar itu dijadikan ajang saling menguntungkan satu sama lain. Kini pesta telah usai. Mereka mau tidak mau harus kembali pada rutinitas yang membosankan selama beberapa tahun ini. Hendy yang telah mendapatkan pencerahan dari anaknya sendiri, saat ini terlihat sedang mengambil sikap lotus, dan berusaha merasakan keagungan alam yang lebih tinggi. Energi positif yang dia dapatkan dari alam, membuat jiwanya menjadi tenang. Didampingi oleh gurunya, Hendy memperdalam tenaga batinnya,
dan berusaha menyerap intisari dari kehidupan. Apa dan mau pergi kemana sesudah itu? Selama kurang lebih 3 tahun dia melakukan itu. Dan sekarang kekuatan jiwanya sudah meningkat pesat. Tidak lagi merasa bersalah atau takut kehilangan. Dragon yang sekarang sudah berumur 14 tahun lebih pun selalu mendampingi ayahnya. Dalam artian saling membagi ilmu dan pengetahuannya masing-masing. Kebetulan Hendy dalam mempelajari hakikat kehidupan itu, mengambil tempat di perguruan Wahyu Takwa, yang energi positifnya melimpah ruah. Itu berkat dari usaha Dragon, yang mampu menarik energi alam dari seluruh dunia, yang kebetulan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang, untuk dikumpulkan di sekitar perguruan tersebut. Dengan keberadaan energi positif itu, rata-rata murid perguruan sudah mencapai level tinggi dalam hal tenaga dalam. 5 serangkai murid utama perguruan, kini telah resmi diangkat menjadi guru, dan mendapat gaji tinggi dari perguruan. Murid perguruan yang dulunya berjumlah ratusan, kini telah meningkat menjadi sekitar 4.000-an orang, belum lagi murid tidak langsung, yang berasal dari sekolah keagamaan. Jika dijumlah seluruhnya, ada sekitar 6.000 orang lebih. Sekarang mereka sedang tekun belajar. Ada yang memperdalam ilmu agama, ada juga yang memperdalam ilmu hakikat. Bahkan ada yang belajar ilmu kanuragan dan ilmu tenaga dalam. Sedangkan sejumlah murid senior, saat ini sedang mempelajari ilmu metafisika, yang langsung dibimbing oleh Abicandra dan Zabuza. Setelah dirasa cukup, mereka akan diuji oleh Dragon. Bila dinyatakan lulus, mereka diperbolehkan untuk mencari pengalaman di luar. Dan setelah 3 tahun, harus kembali lagi ke perguruan. Ivory dan Tuan Birawa, yang sering ditinggal oleh Hendy, kerap menyempatkan diri untuk datang ke perguruan. Dan kadang menginap di tempat itu selama 3 hari. Begitu juga dengan Emily dan suaminya. Mereka pun sekali-sekala datang ke perguruan tersebut, untuk bertemu dengan Hendy yang jarang pulang. Tentu saja kedatangan mereka itu, bersama dengan anaknya, yang sekarang sudah berumur 2 tahun lebih. Sedangkan Maya dan Awan juga demikian. Mereka sudah dikarunia seorang anak, yang usianya baru mencapai 1 tahun 8 bulan. Beberapa bulan sedikit lambat dari saudara angkatnya itu. Kini kondisi dan posisi perusahaan Birawa Group, semakin menjulang tinggi. Banyak perusahaan baru yang didirikan. Kalau beberapa tahun yang lalu baru ada 133 perusahaan, kini sudah genap menjadi 150-an. Itu semua berkat kerja keras dari orang-orangnya Hendy, yang bekerja tanpa kenal lelah. Gaji mereka pun sudah naik dan semakin tinggi, serta sudah melebihi kebutuhan hidupnya masing-masing. Sementara dia Prameswari, yang nama lengkapnya ada Isma itu, sekarang sudah berusia 3 tahun lebih, dan tumbuh dengan baik, melebihi anak balita seusianya. Tiap hari bukannya bermain seperti kebanyakan, tapi tekun belajar dalam segala bidang, termasuk dalam hal ilmu kanuragan, walau gerakannya masih kaku. Dalam hal tenaga dalam dan ilmu metafisika, jangan ditanya lagi. Prameswari yang bersemayam di dalam tubuhnya itu, menjadi penyebab semua itu terjadi. Namun karena usianya masih tergolong balita, kekuatan yang ditimbulkannya masih kecil. Tapi sudah mampu membuat benda yang dipukulnya retak atau hancur. 4 tahun pun telah terlewati. Dragon kini sudah genap berusia 15 tahun dan sudah duduk di bangku SMP tingkat akhir. Sedangkan dia Isma Prameswari, sudah berusia 4 tahun. Kemampuan metafisikanya meningkat pesat. Tapi ilmu kanuragannya masih belum seberapa tinggi. Tuan Birawa sudah sangat sepuh. Tapi kondisinya masih prima, itu berkat Dewa Obat dan muridnya, yang selalu mengawasi serta menjaga kondisi tuannya agar tetap sehat. Bersambung.